Ya, baik, mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu saham, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari ba'da isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu salatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus. Ya, tapi minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas? Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 raka'atan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Di satu ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Pertama, beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764 menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, 13 rakaat. Ya, Masya Allah. Nanti kita lihat, ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. Yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Khafifah itu ringan, ya. Khafifatain 2 rakaat yang ringan, ya. Maksudnya pembuka salat. Kalau kita warming up lah, ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah, ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena salat ini saat ditunaikan itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja, ya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat, ya. Karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat, ya. Ya, Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca, ya? Jangan terlampau soleh, ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Taib, yang 11 rakaatnya ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, ya. Dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Taib. Yang selanjutnya, sekali. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lain, ya. Beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau, ya. Taib. Keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini.
Nabi pernah menunaikannya, dan Umar kemudian menguatkan memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36. Ya. Ada yang sampai 40, Ubay bin Ka'ab, ya, dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab, ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4 tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sampai 10 kali, baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan salat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11, ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11, ya. Kemudian ada yang 13, gak ada masalah, ya. Bahkan ada yang sampai 40, ya. Jadi kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat. Jadi sepanjang masih ada yang sholat, ya kaedahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma